Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak, sehat. Oke. Gimana kemarin persiapan PAS-nya? Sudah Eh, disiapkan dari sekarang? iya, Pak, kalau Udah dapat infonya kan ya? sudah, Pak, sudah diinfokan sama wali kelas di grup kelas. Oke. Eh, Mungkin ada tugas-tugas yang harus diselesaikan, itu sih pesan dari wali kelas. Jadi kalau saya tugasnya ya beberapa sudah ada yang selesai, terutama yang individu, Pak. Tinggal beberapa tugas yang belum selesai itu tugas kelompok gitu, Pak. Oke. Rencananya daring apa luring ya? Besok ujian PAS-nya. Kalau info dari wali kelas itu daring, Pak. Tapi daring dalam pengawasan, jadi nanti kita ngerjain di tempat masing-masing. Kalau saya kan boarding, Pak, jadi saya ngerjain di boarding. Tapi nanti join Zoom gitu, Pak. Jadi nanti katanya ada Bapak Ibu guru yang jadi pengawasnya gitu, Pak. Oke. Tahu nggak kenapa Pak Angga panggil ke sini? Nggak tahu, Pak. Saya ada ngelakuin kesalahan, Pak. Yang dipanggil Pak Angga ke sini ke ruang BK itu nggak terus apa namanya yang bikin kesalahan-kesalahan seperti itu nggak, justru kadang yang berprestasi pun Pak Angga panggil ke sini untuk gimana caranya anak tersebut, teman-teman kalian itu mempertahankan prestasinya itu loh. Oh, gitu. Jadi jangan samakan Pak Angga dengan Pak Latif yang ketahanan sekolah gitu ya. Oh ya, Kalau Pak. nanti kamu bikin salah terus dipanggil Pak Latif, nah itu wajar. Tapi kalau Hmm. kamu misal bikin salah atau enggak bikin salah tahu-tahu dipanggil BK, nah itu mungkin ada arahan-arahan, pengarahan-pengarahan atau ada apa namanya ya, cara gimana kita cari solusi bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah itu. Oh, gitu. Bukan langsung dihukum, enggak. Kita enggak ada seperti itu. Oh ya, Pak. Oke. Mungkin kita nanti cuman diskusi saja, diskusi terus ngobrol santai saja. Kak Kakak Sally aja ya nanti panggilnya ya. Soalnya yang sering masuk ke ruang BK itu Pak Angga sering nyebutnya itu kan karena konseli gitu. Pak Angga konselor. Ya. Yang datang, yang murid datang itu Pak Angga sebut konseli. Karena konseli terlalu formal, Pak Angga sering panggilnya itu Kak Sally. Oh, gitu. Nah, Jadi nggak pakai nama saya gitu ya, Pak ya. ya. Jadi aman ya, Pak ya, kalau misalkan saya Nah, cerita-cerita kayak gitu, aman ya, Pak ya ya. itu nanti bisa kamu sampaikan sama teman-temanmu yang lain. Eh, Kalau ada masalah, itu datang aja ke ruang BK, nanti ketemu sama Bu Nadia atau ke Pak Angga untuk nyeritain. Insya Allah masalahmu, masalah kalian teman-teman yang lain itu aman kerahasiaannya. Oh, Nggak bakalan diemberin kemana-mana. oke, Pak. Gitu ya. Siapa? Oke, relax saja, nggak usah tegang. Iya, Pak, saya takut, Pak, kalau dipanggil ke ruang BK itu, Pak. Emang dulu di SMP kayak gitu juga? Iya, biasanya yang terlambat kayak gitu dipanggil ke Oh, ruang BK kayak gitu, Pak. oke, kalau sekarang di SMA, mindsetnya harus diganti. Masuk Siapa? ke BK itu fun, karena BK itu sahabat murid kalau di SMA itu. Siapa? Gitu ya. Ya, Pak. Oke, untuk mengawali biar kegiatan kita ngobrol santainya ini apa namanya diberi kelancaran, kita berdoa bersama-sama. Ya, Siapa? berdoa mulai. Oke, cukup. Mudah-mudahan dengan kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa, kita semua diberi kelancaran. Dan Amin. nanti apa yang didiskusikan, nah itu
mendapatkan apa ya, titik terang gitu. Terang gitu ya. Ya Pak. Oke, Pak Angga, sebelumnya kan kemarin ada apa namanya, ada masukan, ada cerita dari guru, beberapa guru dan wali kelasmu 11 MIPA 3, bahwasannya Kak Seli ini, bahwasannya Kak Seli masih belum familiar ya. Iya Pak, masih siapa gitu Kak Seli. Iya, Iya Pak. Kak Seli. Jadi Kak Seli ini sedikit punya problem kaitannya sama permasalahan yang ada di boarding. Dan sekarang Pak Angga mau sedikit menanyakan ke Kak Seli. Kak Seli nanti bisa menceritakan permasalahan yang terjadi di boarding itu seperti apa dari awal sampai akhir. Monggo silahkan Kak Seli bisa diceritakan. Ya Pak, jadi saya itu kan di boarding itu kan satu kamar ada 3 orang, ada beberapa teman juga, tapi bukan dicampur gitu loh Pak, nggak semuanya dari MIPA 3 gitu, jadi campuran gitu, ada dari MIPA 1, MIPA 2. Nah, saya itu merasa kurang nyaman kalau misalkan mereka itu tuh deket-deket gitu Pak, misal kalau kan di sana kalau jam makan gitu kan habis maghrib kayak gitu tuh, ayo 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 langsung mereka tuh langsung rame-rame gitu biasanya itu Pak. Terus nanti ke kamar saya yang ngajakin gitu. Cuman saya risih aja gitu Pak. Mereka itu kayak so akrab gitu. Saya nggak suka, maksudnya terlalu gimana gitu Pak. Jadi makanya itu juga kayak tugas kelompok itu saya jadinya nggak suka karena kayak gitu teman-temannya itu mereka tuh suka bergerombol kayak gitu, terus nanti tiba-tiba ngajakin saya padahal saya nggak terlalu kenal Pak kalau sama yang kelas lain itu kayak gitu. Kalau sama kelas saya sendiri ya 1-2 ada tapi nggak begitu deket Pak, soalnya saya sendiri tuh nggak suka kalau punya temen yang deket-deket banget kayak gitu, terus suka cerita-cerita terus nanti kayak ngajakin ya kayak seakrab aja gitu Pak kayaknya. Jadi ya gitu makanya saya lebih suka sendiri gitu di boarding kayak gitu. Kayak gitu Pak. Kalau dulu di SMP, kira-kira ada nggak sih yang model temen yang sok akrab, sok gaul, kayak gitu-gitu, ada nggak kira-kira? Kalau saya dulu itu kan nggak ada Pak. Jadi saya itu dulu waktu SMP punya teman deket dan itu juga karena tetangga di rumah gitu loh Pak. Jadi kita Dari berangkat kecil gitu ya. teman kecil gitu. Jadi kita berangkat sekolah bareng, ya udah teman saya itu aja. Dan mungkin karena memang eh, daerah saya itu satu daerah gitu kan ya Pak ya. Kalau misalkan di sini kan macem-macem Pak, apalagi yang di satu kamar sama saya kelas lain itu tuh kan orangnya dari Sumatera, ada yang dari macam-macam tuh, jadi suka suaranya itu gede-gede, terus ya kayak terus ada juga yang dari Jakarta itu kan Pak, jadi mereka tuh pakai bahasanya itu logue-logue gitu kadangan. Nah saya itu nggak suka kayak gitu Pak, kayak gitu. Jadi kalau saya ya ya karena saya udah terbiasa gitu ya Pak ya dengan lingkungan yang halus, yang ramah gitu tuh, jadi nggak suka gitu. Dan di SMP kan karena teman tetangga, teman kecil itu, jadi saya cuma mainnya sama dia doang gitu Pak. Dia sekolah sini nggak? Enggak Pak. Beda sekolah ya? Beda sekolah. Kalau boleh tahu, Kak Nadia itu asalnya dari mana? Saya aslinya kalau orang tua aslinya di Jogja ini Pak, tapi kan sempat dinas keluar juga dan sekarang juga di luar. Jadi makanya balik lagi SMA-nya dipilih di Jogja kayak gitu. Orang tua asli Jogja. Iya, jadi kecilnya saya pun juga
di Jogja gitu Pak. Jadi teman saya itu juga di Jogja yang teman sampai SMP gitu. Terus dia juga SMA-nya pindah karena ikut orang tuanya gitu. Eh, Mbak, kok Mbak sih? Kak ya? Pak Kak Kak, Sally. Kak Sally. Pak Angga jadi sok malah yang lupa malah Pak Angga. Kak Sally. Kak Sally eh, bisa Pak Angga sedikit menganalogikan ya. Sedikit Pak Angga menganalogikan. Misalnya ada seorang murid yang di mana murid ini terlalu tuntut sama orang tua, merasa selalu dituntut oleh orang tua. Ketika ujian itu harus mendapatkan nilai yang tinggi, hampir sempurna lah seperti itu. Karena dia merasa anak ini mampu untuk menyelesaikan itu. Tapi setiap harinya itu dia selalu kepikiran akan hasil yang selalu dituntut oleh orang tuanya itu. Harus perfect itu tadi. Sehingga suatu ketika dia itu merasa belum siap untuk ujian. Belum siap untuk ujian, terus dia takut sama ujiannya itu. Gimana ujiannya itu harus dilewati. Dia bingung gitu. Untuk melewati ujian dengan nilai yang terbaik itu dia bingung, akhirnya dia itu stres, nggak mau belajar, nggak mau berangkat sekolah. Nah, padahal orang tuanya itu di pikirannya dia, kamu harus sukses di ujian. Menurut Kak Selin, ujian itu bagi dia, bagi si anak itu baik nggak sih? Kalau di posisinya Kak Selin, di posisinya si orang tersebut. Ya, ujian itu jadi sesuatu hal yang ditakuti sama Beban gitu ya. Iya, sama si orang itu Pak, karena ya mungkin karena tuntutan orang tuanya. Jadi ya dia merasa takut dengan ujian itu. Takut ya. Takut biasanya itu kan kalau kita normal ya. Kita Ya, normal Pak. itu kan yang biasa ditakuti itu apa? Sesuatu yang kita takuti itu biasanya apa? Setan ya. Iya, Setan. hantu. Terus apa lagi? Terus Orang jahat. orang jahat, Pak. Nah, orang jahat. Terus Sama kayak teman-teman saya itu, Pak. Mereka kayaknya ngebully saya gitu, Pak. enggak, bukan. Nanti dulu itu kita bahas si anak ini Oh dulu iya, ya. Kita kan siapa? biasanya takutnya kan sama hantu, orang jahat, binatang buas, berbisa gitu kan. Iya, Pak. Nah, itu tapi si anak ini kok takutnya sama ujian gitu loh. Menurut Kak Sally aneh nggak itu? Ya aneh sih Pak, sebenarnya nggak masuk akal kalau misalkan dia takut sama ujian, karena itu kan ya memang suatu yang harus dihadapi. Ya, betul ya. Harus dihadapi, harus dilewati untuk Iya Pak. Tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ya. Untuk ke jenjang berikutnya kan seperti itu. Untuk naik level itu kan harus melewati ujian-ujian itu ya. Iya Pak. Oke. Kalau disangkut pautkan dengan permasalahan yang terjadi, yang tadi Kak Sally sampaikan, itu kira-kira ada nggak sih poin yang membuat aneh itu tadi, yang hampir sama? Kalau tadi kan ini ya, saya merasa dibully gitu. Iya Pak. Nah itu Pak Angga malah jadi pengen tahu nih, memangnya bulinya mereka itu
gimana sih yang sudah terjadi, seperti apa? Ya kalau ke saya tuh mereka kan suka kayak langsung deket-deket gitu. Nanti kalau dan saya kan nggak suka Pak. Terus biasanya saya langsung cari-cari alasan biar nggak kumpul-kumpul sama mereka kayak gitu. Dan pasti ketika di belakang saya mereka ngomongin saya Pak. Mereka pasti ngebully saya. Jadi saya lebih ngehindar gitu. Makanya saya nggak betah sebenarnya Pak di boarding. Pernah dengar dia apa namanya ngomongin kamu itu? Nggak pernah sih Pak. Nggak ada laporan juga sih sama teman kelas saya yang Cuman lain. merasa gitu ya. Iya Oke, Pak. cuman merasa. Jika Sally ini merasa apa namanya, merasa dibully, walaupun tidak pernah mendengarkan secara langsung atau mendapat laporan gitu ya. Iya Pak. Menurut Kak Sally aneh nggak sih apa yang Iya. dirasakan Kak Sally itu tadi? Hmm, iya. Sebenarnya rada nggak masuk akal sih Pak kalau mereka ngomongin saya di belakang tanpa ada bukti yang jelas ke sayanya. Mungkin mereka sebenarnya nggak ngomongin saya ya Pak ya. Nah, itu kan kamu sendiri loh yang mikirin itu. Cuman kan mungkin karena belum terbiasa ya, Iya, belum terbiasa kenal, belum kenal juga, mungkin nggak sih? mungkin sih Pak, karena kan kalau karena mereka emang satu kamar itu kan nggak ada yang sekelas Pak, jadi yo saya nggak begitu kenal gitu sama mereka, kan baru dipindah juga kan Pak di kelas 11 ini kamarnya, dan beberapa yang saya tahu itu ya cuman teman-teman yang sekelas Pak. Oke. Jadi kalau kita kembali ke apa namanya, ke ceritanya Pak Angga tadi yang takut sama ujian, Iya, kalau Kak Sally berarti takut sama teman. teman-teman. Iya Belum Pak. belum dicoba udah takut dulu gitu ya. Iya Pak. Oke. Berarti kira-kira Kak Sally harus melakukan apa sih yang membuat nanti Kak Sally itu biar tidak apa namanya, tidak aneh lagi, bahasanya aneh gimana? Biar Hmm. kalau tadi kan ujian, biar tidak takut ujian itu gimana? Oh, yang si A tadi itu ya Pak ya, yang dari cerita Pak Angga tadi, harusnya anak itu ya dihadapi ujian itu tidak perlu dihindari Oke. karena ya apapun hasilnya nanti itu pasti hasil si anak itu, hasil kerja keras anak itu. Jadi seharusnya dia nggak perlu takut, ya harus dijalani gitu Ya, Pak. karena ujian itu kan sebetulnya kan baik untuk dia sebagai Iya, tolak ukur gitu toh. Yang tadi mikirnya itu apa namanya, yang buruk-buruk, iya, yang aneh-aneh tadi, setelah apa namanya kita tahu tahu penjelasannya, atau kita jadi apa namanya, mengerti maksud tujuannya, nah insya Allah nanti jadi apa namanya, jadi oh ternyata ini baik kok buat kita, iya Pak. enggak enggak Nggak semenakutkan yang ya, dibayangkan gitu ya Pak ya. betul. Nah sekarang kalau dikaitkan sama yang di permasalahannya Kak Sally, yang tadinya itu takut sama orang, bahwa orang itu mau membuli, yang dikhawatirkan itu kan Iya, seperti itu, membuli, bahkan sudah punya perasaan ini membuli pasti. iya. Jadi kalau menurut saya tuh mereka tuh deket-deketin saya buat cari informasi untuk jadi bahan omongan gitu loh Pak. Menurut Omongan. saya kayak Hmm, diomongin di belakang gitu loh menurut saya. oke. Berarti kira-kira
ada nggak sih sisi positif? Nah, sisi positif dari apa yang dilakukan mereka ke Kak Sally, itu kan sisi negatif, ya, sisi Iya, Pak. negatif. Kira-kira ada nggak sih sisi positifnya dari apa yang mereka lakukan itu, yang sok akrab, sok kenal, yang sok tadi yang disok-sokkan tadi? Eh, ya mungkin ya Pak ya, mereka sebenarnya ingin tahu saya lebih dalam karena kan memang beda kelas dan mungkin memang ingin berteman atau bisa jadi sebagai teman belajar kelompok untuk diskusi bareng karena beda kelas mungkin beda pemikiran mungkin seperti itu sih Pak. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang dipikirkan Kak Sally itu kan sebetulnya itu kan kemungkinan-kemungkinan yang harusnya Kak Sally itu mengkonfirmasi itu gitu loh, ke teman-temannya. Benar nggak sih? Iya Pak, benar sih. Terus Ya, Kak Sally bisa dicari bukti-buktinya kan? Udah iya belum Pak. mencari bukti-buktinya? Belum Pak. Nah, untuk mencari kebenarannya itu gimana Kak Sally yang ingin Kak Sally lakukan kira-kira? Mungkin kalau mereka dekatin saya tidak menghindari kali ya Pak ya. Maksudnya kan selama ini saya cari-cari alasan biar nggak kumpul-kumpul. Mungkin kalau mereka deketin saya, ya saya tetap berada di kumpulan itu, mendengarkan maksud dan tujuan mereka seperti apa. Mungkin bisa jadi Oke. mereka memang hanya ingin berteman dan mengetahui saya lebih dalam atau tanya pelajaran kayak gitu Pak. Nah, itu Kak Sally sudah sedikit terbuka dan bisa menganalisis yang Iya nanti Pak. bisa diterapkan di boarding. Kira-kira sanggup nggak sih Kak Sally nanti untuk menerapkan itu semua? Ya mungkin pelan-pelan ya Pak ya. Nah, pelan-pelan Maksudnya ya. ya kalau mereka deketin ya saya tidak menghindar, saya tetap berada di tempat, tetap dengerin mereka. Mungkin seperti itu sih Pak yang akan saya lakuin di boarding. Ya, bagus sih. Yang penting ada pikiran positif terlebih dahulu Iya Pak. yang dimunculkan ketika Kak Sally berada di tengah-tengah mereka. Seperti itu ya. Siapa? Bukan berarti apa yang nanti setelah Kak Sally keluar dari ruangan ini nanti Kak Sally merasa apa sih Pak Angga nggak tahu perasaannya saya waktu di boarding. Uh, saya di sini tadi ngomong kayak gini ini hanya untuk biar keluar aja dari ruang BK gitu. Jangan seperti itu loh. Iya Pak. Ya iya sih maksudnya saya masih merasa bisa jadi mereka yang memang pengen cari bahan bulian saya tapi ya kayak kata Pak Angga tadi mungkin sayanya yang harus mencoba paling tidak berpikir positif dulu Ya, kepada mereka. Jadi ya nanti saya coba deh Pak ya masih coba-coba gitulah Pak ya. soalnya gini loh, kan dari wali kelas itu kan kemarin bilang kalau kamu itu sampai tidak betahnya itu mau keluar dari sekolah, kan sangat disayangkan kalau kamu itu keluar gara-gara hal yang sebetulnya kamu sudah bisa menyelesaikan masalah itu gitu loh. Nanti kayak yang sudah nggak mau berangkat sekolah, teman-temanmu yang lain tuh kan kakak-kakakmu tuh dulu kan seperti itu. Nggak gara-gara permasalahan yang ada di boarding, mereka
ini lebih baik keluar dari sekolah. Terus dia nggak mau sekolah lagi. Gara-gara sebetulnya kan permasalahan bukan di sekolahan itu loh, Ya, tapi ada di boarding. Emang kalau saya keluar dari boarding nggak bisa sekolah di sini ya Pak ya? Ya enggak bisa karena dari aturannya yayasan kita, yayasan itu aturannya kalau keluar boarding, keluar sekolah. Nah, itu sangat disayangkan. Kamu belum tahu itu. Belum Nah, Pak. orang tuamu pasti tahu itu. Soalnya yang ngurusi semuanya orang tuamu. Iya sih Pak. Itu kan sangat disayangkan. Kamu betah tuh sekolah di sini? Kalau sekolahnya betah Pak, pelajarannya bisa mengikuti, nggak ada masalah. Cuman ya itu tadi karena di boarding 24 jam. Saya juga bilang ke mama kalau saya nggak betah di boarding, pengen keluar dari boarding kayak gitu. Sayang, orang tuamu kan udah kerja. Biar kamu itu dapat pendidikan yang bagus. Ya Pak. Kamu di Oke. boarding kan insya Allah satu, belajar bersosialisasi. Belajar ilmu agama. Agama Pak. Nah, dari situ semua kan ada di boarding itu loh. Apa yang dibutuhkan kamu. Mungkin kan karena orang tuamu tahu kamu punya teman cuma satu waktu di SMP. SMP. Kira-kira dari pembicaraan kita ini tadi, Kak Sally, apa sih pencerahan yang dapat diambil? Ya mungkin selama ini pikiran saya terlalu tidak masuk akal atau terlalu negatif gitu kalau teman-teman mendekati saya, karena saya selama ini ya merasanya mereka mendekati saya untuk dijadikan bahan omongan nantinya, makanya saya lebih milih menghindar, lebih nggak mau dideketin gitu. Tapi setelah ngobrol-ngobrol sama Pak Angga, cerita dari Pak Angga juga tentang yang anak yang takut sama ujian tadi, ya saya jadi berpikir mungkin sayanya yang kurang berpikir positif, sayanya yang terlalu mikirin hal-hal yang mungkin nggak masuk akal gitu. Jadi teman-teman deketin itu nggak selamanya, nggak semuanya juga untuk ngebully, tapi mungkin memang pengen benar-benar berteman, pengen benar-benar diskusi tentang pelajaran. Seperti itu sih Pak, dari obrolan cerita-cerita Pak Angga juga tadi. Ya, alhamdulillah kalau kamu sudah eh, sedikit tahu, paham Ya Pak. apa yang terjadi di kamu, masalah kamu itu apa, terus kamu bisa membuka pikiran, terus kamu bisa berani untuk membuka diri untuk teman-temanmu, untuk ke depanmu, kan bukan untuk siapa-siapa, Iya itu Pak. untuk kamu sendiri tuh. Iya Kalau Pak. yang udah punya banyak teman, nanti manfaatnya kan untuk Kak Sally Saya sendiri. sendiri. Tuh. Jadi kira-kira untuk masalah ini perlu nggak sih kita adakan pertemuan lagi atau kita ngobrol-ngobrol kayak gini lagi? Perlu nggak kira-kira? Mungkin saya rasa cukup Pak. Cukup. Cukup, nanti saya coba untuk uh, membuka diri sama teman-teman, saya coba untuk menerima keadaan teman-teman gitu. Nanti kalau ada hal yang perlu menurut saya nggak nyaman atau uh, kurang berkenan, nanti saya mungkin bisa cerita ke Pak Angga. Ya, Tapi untuk masalah ini saya rasa nanti saya akan coba dulu dicoba sama dulu ya. teman-teman. Iya Pak. Oke. Baik, nanti setelah ini Kak Sally, Pak Angga kasih semacam kayak daftar hal-hal yang perlu dilakukan untuk biar dijadikan Kak Sally itu kontrol,
perilaku-perilaku yang harus dilakukan untuk permasalahan ini, biar untuk controlling saja, ya. Baik, Pak. Biar mempermudah Kak Seli juga untuk apa namanya, oh ini sudah dilakukan, oh ini progresnya seperti ini, oh ini hasilnya seperti ini. Nanti Baik, Pak. setelah ini kita susun bareng-bareng aja apa sih yang perlu dilakukan seperti itu. Kedepannya saya harus ngapain gitu-gitu ya, Pak ya. Oke, Selama Pak. mungkin bisa 1 minggu atau 2 minggu dari controlling itu tadi, lembaran itu tadi nanti. Itu ya. Baik, Pak. Siapa? Oke, karena tadi sudah apa namanya, sudah ceritakan permasalahannya, Kak Seli juga sudah apa namanya, sudah memberikan masukan, atau ya sebetulnya masukan buat Kak Seli sendiri sebetulnya. Iya Jadi sih, terbuka Pak. gitu kan. Iya, Pak. Sudah membuka pikiran, membuka cara pandang menanggapi teman-temannya. Nah, sekarang sudah selesai mungkin yang dibahas kira-kira, atau ada lagi yang perlu dibahas selain permasalahan itu? Ada permasalahan lagi nggak selain itu mungkin? Kayaknya sejauh ini belum ada sih, Pak. Belum ada ya? Iya. Karena sudah siang juga ya? Iya, Pak. Masih Maaf ada loh, ini les, harusnya Pak. udah pulang malah dipanggil Nggak Pak. apa-apa, Pak. Kan cuma deket, Pak. Tinggal buka pintu udah Iya, udah nyampe rumahmu. depan kamar, Pak. Oke, ya udah, kalau kayak gitu tadi di awal sudah diawali dengan berdoa karena kegiatan kita sudah diberikan kelancaran oleh Allah. Untuk itu kita akhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih Sama-sama, Pak atas Angga. ceritanya dan keterbukaannya untuk Pak. kebaikannya Kak Seli juga. Nanti setelah ini bisa langsung pulang ke boarding. Siap. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama Ya, Kak saya permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.